Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir Babut dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Nah, di era globalisasi saat ini itu istilah Islamofobia seringkali muncul baik di media sosial maupun dalam pemberitaan internasional. Namun pertanyaannya, apakah Islamofobia ini benar-benar kita rasakan di Indonesia atau hanya menjadi isu global yang berkembang di media? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya melakukan wawancara langsung dengan beberapa mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap fenomena Islamofobia. Islamofobia tuh pada dasarnya tuh rasa takut, curiga atau kebencian terhadap Islam sama umat Muslim. Islamofobia sendiri ya, menurut saya adalah sikap atau sebuah sikap ketakutan mungkin ya, ketakutan atau kecurigaan terhadap umat Islam, terhadap umat Muslim gitu, yang tidak didasarkan pada pemahaman yang benar. Islamofobia, mungkin saya baru dengar terkait Islamofobia ini, tapi sepengetahuan saya kita dengar gitu, Islamofobia itu takut gitu atau curiga terhadap Islam mungkin ataupun seperti umat Muslim gitu. Karena kalau biasanya di negara-negara Barat gitu ya, kayak anti gitu terhadap orang Muslim karena pernah terjadi apa ya, mungkin kayak teroris kayak gitulah mungkin. Jadi itu. Nah, mungkin kalau di Indonesia sendiri ya, karena tadi Akang bilang juga bahwasannya mayoritasnya umat Muslim, itu sangat jarang tentang Islamofobia ini. Tetapi bukan berarti tidak ada gitu, tidak ada sama sekali kasusnya. Karena dalam beberapa kasus Islamofobia itu bisa muncul dalam bentuk stereotip tadi terhadap kelompok Islam tertentu yang dianggap lebih konservatif atau berbeda dalam proses atau praktik keagamaannya. Selain itu, di media sosial sering ditemukan komentar-komentar ataupun opini yang menyudutkan Islam secara umum akibat tindakan segelintir oknum. Hal ini menunjukkan bahwa Islamofobia di Indonesia lebih bersifat halus atau sedikit atau kecil gitu. Seperti hanya dalam prasangka, labeling ataupun generalisasi, bukan dalam bentuk diskriminasi terbuka seperti di beberapa negara lain. Kalau ngalamin enggak, tapi ngeliat tuh biasanya sering ada di sosmed di Indonesia tuh, kan mungkin sekarang ya zaman digital itu pasti lihat di TikTok atau di IG pun ada beberapa orang yang seperti ngejudge Islam tuh jelek, mungkin karena emang perkembangan di Indonesia Islam tuh agak kurang solutif gitu, malah membahas terkait seperti yang masalahnya nggak jelas ataupun nggak ada hasil akhirnya gitu lah gitu, tapi kayak berbelit kayak gitu lah. Kasus Islamofobia tuh nggak sekeras di Barat, jadi belum pernah ngelihat atau ngalamin. Kalau melihat dari pengaruhnya media ya, menurut saya media itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk opini publik, dikarenakan dilihat dari zaman saja sekarang itu kan udah zaman berbasis teknologi ya, ataupun digitalisasi, baik itu melalui televisi, berita online maupun media sosial. Karena cara media membingkai suatu peristiwa atau framing itu sangat menentukan bagaimana masyarakat memahami hal tersebut. Misalnya, ketika terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh individu yang beragama Islam, media sering menyoroti identitas agamanya. Sementara itu, jika pelakunya berasal dari agama lain, aspek agama tidak terlalu ditonjolkan. Jadi, bisa dilihat sini ada diskriminasi gitu. Ketika orang yang basic agamanya Islam langsung disorot ke agamanya, tetapi ketika orang yang membuat kericuan ini bukan dari Islam, itu tidak dilihat langsung ke agamanya gitu. Jadi ada sebuah diskriminasi yang ditimbulkan oleh media. Maka dari itu, selain itu juga algoritma media sosial juga bisa memperkuat isu tersebut, karena cenderung menampilkan konten yang sensasional ataupun kontroversial. Akibatnya informasi yang lewat itu seringkali kalah gitu oleh narasi yang lebih provokatif pada Islam gitu. Jadi media itu benar-benar mempunyai peran besar lah dalam sebuah opini gitu. Oke. Nah gini,
Memang tadi yang saya bilang juga sekarang lagi teknologi gitu ya, pasti orang-orang tuh di apalagi di Indonesia pasti ngelihatnya dari IG ataupun Twitter ataupun di TikTok itu pasti ngelihat berita apapun walaupun emang dari videonya gak jelas gitu, kadang suka diposting gak full tapi oleh masyarakat Indonesia itu diyakini sebagai benar gitu, jadi sangat berpengaruh gitu lah. Media kayak kacamata lah buat lihat dunia tuh. Kalau yang sering ditampilan soal Islam tuh terorisme, konflik atau kekerasan, ya publik bakal kebentuk persepsinya ke arah sana. Jarang banget yang ngangkat sisi damai, intelektual atau kontribusi positif umat Islam. Sebenarnya ada beberapa faktornya. Pertama, adanya kelompok ekstremis yang mengatasnamakan Islam dalam melakukan tindakan kekerasan. Padahal tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Kedua, faktor politik dan konflik global. Banyak konflik di dunia yang melibatkan negara ataupun kelompok muslim, tetapi sebenarnya itu dipicu oleh kelompok politik, ekonomi ataupun kekuasaan. Namun konflik tersebut tuh sering dibingkai sebagai konflik agama sehingga memperkuat stigma terhadap Islam. Yang ketiga, peran media internasional yang cenderung menyoroti kasus-kasus negatif tanpa memberikan konteks yang menyeluruh. Hal ini menimbulkan generalisasi di mana tindakan segelintir orang dianggap mewakili seluruh umat Islam. Itu Pak. Kombinasi banyak faktor sih. Ada faktor politik global, ada juga konflik dari Timur Tengah, ada juga yang framing media internasional, kayak kelompok ekstrem kecil sering banget diangkat kan, padahal itu nggak mewakili mayoritas Islam, mayoritas Muslim lah. Tapi karena terus diulang, akhirnya kebentuk stigma seolah-olah Islam tuh dalam kurungnya sama dengan kekerasan gitu, padahal itu implikasi yang kelewatan. Kalau mungkin tadi ke pembahasan awal ya, mungkin dilihat negara-negara yang Timur Tengah ya, yang negara Arab ataupun yang lain itu kan banyaknya peperangan gitu ya, seperti kayak yang sekarang ataupun yang kemarin-kemarin itu kayak Israel sama Palestina ataupun Lebanon juga kan itu bisa disebut mereka itu negara Islam itu ya. Jadi orang melihat dari negara-negara Barat ataupun negara lain itu melihatnya dari situ, terus kan emang pemahaman dari negara baratnya juga kurang gitu dan udah kepandang jelek gitu ya gara-gara yang kasus-kasus sebelumnya gitu, Kayak propaganda juga. iya gitu ya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terlihat bahwa pemandangan mahasiswa terhadap Islamofobia cukup beragam. Nah, sebagai responden yang menganggapnya sebagai fenomena global yang banyak terjadi di Barat, sementara sebagian lainnya terlihat bahwa Islamofobia juga bisa muncul dalam bentuk yang lebih halus di Indonesia, seperti stereotip atau prasangka terhadap simbol-simbol keislaman. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Islamofobia tidak hanya berkaitan dengan pengalaman langsung, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana informasi dikonsumsi, terutama melalui media sosial dan pemberitaan internasional. Media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi, karena Islam seringkali direpresentasikan dalam konteks konflik atau radikalisme. Nah, jika dikaitkan dengan materi hubungan Islam dan Barat, fenomena ini itu tidak lepas dari faktor sejarah, politik, dan dominasi narasi di global yang ikut membentuk citra Islam di dunia internasional. Namun menariknya, mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda cenderung tidak langsung menerima narasi tersebut. Nah, mereka mulai lebih kritis dan mencoba merespon dengan cara yang lebih konstruktif. Nah, seperti menyebarkan pemahaman Islam yang damai melalui media sosial. Nah, dengan demikian, Islamofobia itu bukan hanya soal kebencian, tapi juga tentang bagaimana persepsi ini dibentuk. Bagaimana kita meresponnya secara cerdas di era global saat ini. Sebagai generasi muda Muslim, kita tidak hanya dituntut untuk memahami isu Islamofobia, tetapi juga mampu meresponnya secara bijak dan kritis di tengah arus informasi global. Semoga video ini dapat memberikan gambaran dan menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.